Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bapak akan menjelaskan mengenai hubungan antara turunan fungsi trigonometri dengan kurva fungsi trigonometri. Hubungan turunan fungsi trigonometri dan kurva trigonometri. Nah, di semester yang lalu semester ganjil itu kita sudah membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, masih ingat turunan pertama dari sinus itu apa? Cos. Turunan pertama dari cos min sin. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara turunan fungsi trigonometri dengan kurva? Sebenarnya apa itu kurva? Kata lainnya apa? Kurva itu. Ayo. Kata lainnya dari kurva itu apa? Garis gitu ya, apa? yang gitu-gitu teh. Apa itu namanya? Grafik. Grafik. Ya. Nah, biasanya kurva itu atau grafik itu digambarkan menggunakan diagram apa ini? Kan kurva itu kayak gini ya? Iya. Nah, kayak gini kan? Ini fungsi fx. Ini diagram apa namanya ini? Ada sumbu y, ada sumbu x. Nah, ayo. Diagram apa? Kartesius. Iya, jadi ini adalah diagram kartesius dengan kurva fx. Ya. Nah, apa hubungannya antara turunan dari bentuk fungsi dengan kurva ini? Hubungannya yang pertama adalah tentang kemiringan garis singgung. Ya, kemiringan garis singgung. Nah, garis singgung itu seperti ini. Nah, ini ada titik singgung. Ya, ini adalah G. Jadi garis singgung itu yang menyinggung kurva, ya. Bisa di sini, bisa yang ini di sebelah sini, bisa di sebelah sini dan seterusnya. Pokoknya yang menyinggung kurva fx saja. Nah, G itu kemiringan. Ya, bisa mencari kemiringan. Kemudian apa lagi yang kedua? Persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgungnya. Kan tadi kemiringan. Iya. Kemudian persamaan garis singgungnya. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya ini garis apa? Kalau yang tegak lurus namanya garis normal. Ya, kalau dalam fisika itu ada gaya normal, ya kan? Ada gaya gesekan, kemudian gaya normal itu yang tegak lurus kan. Ya, ada gaya berat di bawah, ada yang gaya normal. Gitu. Ya. Nah, dalam ternyata gaya normal itu ya seperti ini, maksudnya garis normal. Jadi aplikasi dari garis normal itu ya dari apa namanya bisa diajarkan ke fisika, dari fisika. Ya. Oke, kita lihat bagaimana cara mencari kemiringan garis singgung. Nah, kemiringan itu kan kita sudah pernah belajar ya di SMP. Nah, kemiringan itu kata lainnya apa? Ya. Untuk di SMP kita pernah pernah belajar tentang kemiringan suatu garis lurus, ya, garis linear. Selain kata lain dari kemiringan itu apa? Yang dilambangkan dengan M. Ada delta Y per delta X. Apa itu kemiringan? Atau kata lain dari kemiringan apa? Yang lebih populer? Gradien. Ya, gradien itu adalah selisih dari Y dibagi dengan selisih dari X. Ya. Kemudian, nah, bagaimana cara mencari gradien suatu fungsi? Ya, ternyata bisa dicari dengan dicarilah ini ya turunan pertamanya.
Ya. Jadi turunan pertama dari suatu fungsi dengan x-nya adalah x garis singgung, x titik singgung, itu adalah m atau gradien atau kemiringan. Jadi misalkan di sini ada titik singgungnya di sini ya. Ini adalah xs, ys. Ya. Di sini x-nya, xs, di sini y-nya. Jadi ini adalah gradien garis singgung pada kurva fx di titik singgung xs, ys. Nah, ya, ini. Kemudian yang kedua tadi apa? Persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung. Nah, waktu di SMP sudah pernah belajar bagaimana cara mencari persamaan garis singgung. Itu adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Nah, sekarang di kelas 12 ya, hubungannya dengan turunan fungsi trigonometri itu m-nya diganti dengan ini kan, f aksen ya. Y-nya diganti dengan ys. X-nya diganti dengan xs. Jadi sama aja sebenarnya, cuma beda di simbol aja. Maka dapat ditulis dengan y dikurangi ys sama dengan f aksen xs dikali dengan x dikurangi xs. Nah, ini adalah persamaan garis singgung. Iya, persamaan garis singgung pada kurva fx di titik singgung xs, ys. Ya. Gitu. Nah, bagaimana penerapannya atau contoh soalnya seperti apa sih sebenarnya untuk hubungan turunan fungsi trigonometri dan kurva trigonometri ini? Contoh biar lebih jelas lagi ya dan lebih paham lagi dari teori langsung nyambung ke contoh. Dari contoh biar paham lebih dalam, dari contoh maju ke latihan soal. Kalau saya biasanya seperti itu. Oke, contoh misalnya gini, tentukan kemiringan dan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan sin 2x di titik berabsis x sama dengan pi per 6. Per 6 ya. Nah, dari soal ini kita definisikan atau kita identifikasi apa yang ditanyakan. Kemiringan dan persamaan garis singgung. Apa yang diketahui? fx-nya adalah sin 2x. Selain itu apa lagi? X sama dengan pi per 6. Nah, x di sini adalah x titik singgung. Ini adalah xs. Ya. Jadi untuk mencari kemiringan, ya yang pertama tentang kemiringan. Untuk mencari kemiringan kita harus tahu apa f aksen turunan pertama dari fx itu apa? Sin 2x turunannya apa? cos 2 cos x 2x. Ya. 2 di sini kan pengisian dari x dipindahkan ke depan 2. Turun dari sin adalah cos. 2x nya tulis lagi udah. Nah, untuk mencari gradien atau kemiringan berarti f aksen xs gitu ya. Berarti f aksen xs-nya adalah pi per 6. Ya, maka sama dengan
2 cos 2 pi per 6. pi per 6. Ya. Kemudian M sama dengan 2 cos berapa ini? 2 pi per 6. 30. Pi per 6. pi per 3. Kenapa pi per 3? 2-nya dibagi 2, 6-nya dibagi 2. 6 bagi 2 3. Berarti pi per 3. Berarti berapa ini? Cos pi per 3 berapa? 60. Cos 60 adalah cos 60. Jadi kembali lagi ke sudut istimewa. Jadi kan harus tahu 1 per 2. 1 per 2. Setengah 2 dikali 1 per 2 1. Maka gradiennya adalah 1. Udah dapat nih kita pengiringannya. Kemudian yang kedua mencari apa? Persamaan garis singgung. Apa yang dibutuhkan untuk mencari persamaan garis singgung? Yang pertama, XS. Sudah ada? Sudah. Berapa? Pi per 6. Pi per 6. Kemudian M. Sudah ada? Sudah. Berapa? 1. 1. Yang terakhir adalah YS. Sudah ada YS? Belum. Nah, cara mencari YS itu adalah fungsi F-nya, kemudian X-nya diganti oleh XS. Jadi F pi per 6. Jadi sama dengan sin 2 pi per 6. Gitu. Jadi kalau Y itu adalah menggunakan F, ya, F ini fungsi asal. Kemudian kalau untuk mencari M ini yang dipakai adalah F aksen, turunan pertamanya. Ya, kalau turunan pertama itu mencari apa? M. Tapi kalau untuk F mencari apa? YS. Ya, maka YS sama dengan sin 2 pi per 6. Berarti sin berapa? Sin 30. Pi per 3. Itu kan 2 pi per 6. Pi per 6 kan 30 kan? Dikali 2 60 berarti sin pi per 3. Berapa sin pi per 3? 60. Sin 60 berapa? 1 per 2. Sin 60 berapa? 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3. Karena kebalikan dari cos pi per 3. Jadi setengah akar 3. Maka YS-nya adalah setengah akar 3. YS-nya sudah ada, M-nya sudah ada, XS-nya sudah ada. Kita aplikasikan ke sini. Ya. Maka Y dikurangi YS sama dengan F aksen XS dikali X dikurangi XS. Y dikurangi YS nya berapa? 1 per 2 akar 3. 1 per 2 akar 3. F aksen XS berapa? M itu adalah F aksen XS ya? 1 ya. Berarti 1. X dikurangi XS Pi per 6. pi per 6. Y dikurangi setengah akar 3 sama dengan 1 dikali X, 1 dikali min pi per 6. 1 dikali X, X. 1 dikali min pi per 6, Min pi per 6. min pi per 6. Jadi Y sama dengan, berarti min setengah akar 3 nya dipindah luaskan. Jadi plus. Iya, jadi plus. Maka X plus setengah akar 3 dikurangi pi per 6. Antara plus dan min, bukan, antara pi dengan konstanta yang tidak ada pi-nya. Jadi konstanta yang tidak ada pi-nya dulu ditulis, maka baru pi-nya yang di belakang. Maka ini adalah persamaan garis singgung. Kalau ini adalah kemiringan. Kalau ini Persamaan garis garis singgung. Maka terjawab sudah. Jadi pertanyaannya kan kemiringan dan persamaan garis singgung. Kemiringan itu mencari, yang pertama mencari apa? F aksennya atau turunan pertamanya, kemudian X-nya diganti oleh XS. Ya. Untuk mencari persamaan garis singgung yang kita butuhkan adalah XS, M atau F aksen XS, ya. Kemudian YS. Untuk mencari YS itu fungsinya X-nya diganti oleh XS. Gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah hubungan turunan fungsi trigonometri. Yang pertama kemiringan, yang kedua
Persamaan persamaan garis garis singgung. singgung. Yang terakhir itu nanti ada kemiringan garis normal dan persamaan garis normal. Ya, sekian penjelasan Bapak untuk kemiringan dan persamaan garis singgung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.